Selamat malam penyuka misteri. Di antara begitu banyak jenis bangunan, rumah sakit kerap dianggap sebagai lokasi yang paling menyeramkan. Ada begitu banyak peristiwa yang merupakan pertaruhan hidup dan mati di sana. Selain itu, bentuk bangunan yang terdiri atas lorong-lorong gelap membuat rumah sakit cocok menjadi latar belakang cerita-cerita horor di Indonesia. Dari sekian banyak rumah sakit yang tersebar di Indonesia, ada 5 rumah sakit yang menyandang predikat angker. Yang pertama, Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Rumah sakit ini dibangun sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1942. Cerita terkait rumah sakit ini adalah tentang ibu melahirkan yang dibantu oleh makhluk dari dunia lain. Kisah horor itu populer. Konon, si ibu dan bayinya selamat meski yang menolong persalinan bukan manusia. Tentu saja sampai sekarang kisah itu tak pernah terbukti kebenarannya. Saat ini Rumah Sakit Mardi Waluyo telah dipindah ke lokasi baru di Karangtengah, Sananwetan, Blitar. Rumah sakit yang kedua adalah Rumah Sakit Dr. Cipta Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta. Rumah sakit ini tergolong tua karena dibangun pada tahun 1919. Uzurnya bangunan rumah sakit itu membuat RSCM banyak dibumbui kisah mistis. Salah satunya adalah cerita seorang mahasiswa pada 2008. Ketika itu dia sedang menunggu temannya yang dirawat. Dia merasa kehausan dan ingin mencari minum. Dia diarahkan oleh perawat ke sebuah kantin, tapi malah tersesat ke sebuah bangsal. Konon, si mahasiswa melihat sepotong kepala tersenyum dan tubuh tanpa tangan serta kaki. Dia ketakutan dan memilih keluar dari ruangan tersebut. Konon, ruangan tersebut dahulu digunakan untuk instalasi bedah umum. Yang ketiga, Rumah Sakit Dharma Medika Tulung Agung. Kisah horor di sini menceritakan seorang pasien yang mengidap penyakit liver. Karena kondisinya yang parah, pasien tersebut dirawat di ruangan VIP agar bisa dipantau dan mendapatkan perawatan intensif. Selepas Isya, pasien tersebut selalu diperiksa oleh seorang dokter dan perawat. Kemudian pada pukul 2 dini hari ada juga perawat seumuran dengan pasien yang memeriksa kesehatannya. Hal tersebut berlangsung selama 7 hari berturut-turut. 1 pekan kemudian, dokter terkejut dengan perkembangan pasiennya yang perlahan pulih. Merasa bersyukur, pasien tersebut ingin mengucapkan terima kasih kepada perawat yang memeriksa dirinya tiap pukul 2 dini hari. Cerita si pasien ini justru membuat seisi rumah sakit terkejut karena tidak ada perawat dengan ciri-ciri yang diceritakan si pasien. Apalagi pasien ini mengatakan bahwa perawat yang dimaksud datang dari arah barat. Padahal di sebelah barat ruangan VIP hanya ada kamar mayat. Saat ini rumah sakit tersebut telah tutup dan tidak melayani pasien. Rumah sakit yang keempat adalah Rumah Sakit Bandung Medical Center. Pernah ada kegiatan uji nyali yang dilakukan oleh 5 pemuda pada 2017 lalu. Kata mereka diajak main oleh penghuni tak kasat mata dari rumah sakit tersebut. Bahkan mereka mencium aroma busuk dari dalam bangunan. Kabarnya kejadian tersebut kerap terjadi. Alasannya, bangunan rumah sakit yang dahulu bernama Rumah Sakit Sartika Asih ini pernah terbengkalai selama 17 tahun. Yang kelima adalah Rumah Sakit Darmo di Surabaya. Rumah Sakit Darmo yang terletak di Surabaya
bisa dikatakan sangat angker. Korbannya bukan hanya pasien, tapi juga para dokter dan perawat. Suara-suara aneh yang bikin merinding sering terdengar pada malam hari, seperti jeritan, tangisan, dan lain-lain. Yang paling populer adalah suara lengkingan perempuan yang selalu sukses bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan ada beberapa dokter dan perawat yang pernah melihat penampakan suster yang melayang. Ya, memang rumah sakit ini terkenal angker. Pantas saja jika banyak yang menyebut Rumah Sakit Darmo di Surabaya sebagai salah satu rumah sakit horor di Indonesia. Demikianlah 5 rumah sakit terseram seperti dituliskan solopost.com dari akun Instagram Mata Kelana. Memaklumi rumah sakit sebagai tempat angker tidak serta-merta membuat para penyuka misteri siap bakal dijumpai oleh makhluk tak kasat mata kapanpun saja, bukan? Karena itu, para penyuka misteri tetap perlu mengingat pesan yang satu ini. Jangan noleh ke belakang.